sosialisasi Kementerian Balai Ciliwung dengan PU juga sudah turun kan komunikasi, nanti sosialisasi kan ada kan, kemarin juga udah kan, buktinya sudah ada yang dibayar juga. Saya lihat ada yang peta yang hijau itu sudah banyak, peta yang bidang yang merah-merah itu juga ada sebagian, udah jalan ya. Memang banjir belakangan ini terjadi karena intensitas hujan yang tinggi. Sebagai ramalan dari BMKG sangat ekstrim, intensitas tidak seperti biasanya ya. Namun demikian, alhamdulillah di Jakarta termasuk provinsi daerah yang genangannya cepat surut. Seperti yang sudah disampaikan berkali-kali, kita menargetkan tidak lebih dari 6 jam setelah hujan turun, dia sudah harus turun ya. Faktanya seperti sekarang, seperti tadi siang, hujan tapi sore sudah surut lagi. Itu justru menguntungkan Pak Heru harusnya, gitu ya, karena dia tidak akan terjebak oleh situasi macam apapun. Pembagian kelompok pun juga tidak ada. Artinya gini loh, apa yang dilakukan oleh Pak Heru tidak akan mungkin dalam tanda petik dikritisi oleh dua pihak yang kemarin berseteru misalnya. Ya. Karena apa? Dia berdiri di tengah. Itu justru menurut aku momentum paling bagus. Nah, pemerintah pusat membantu membuat normalisasi dengan membuat side file, tanggul-tanggul di pinggir itu. Kemudian Pemprov DKI Jakarta punya tugas membebaskan lahan. Nah, masalahnya memang di Jakarta ini adalah masalah pembebasan lahan. Karena banyak sekali lahan-lahan di Jakarta yang masih bersengketa, berkonflik, bermasalah. Karena publik akhirnya tahu bahwa selama ini memang Anies hanya mementingkan egonya sendiri, bukan mensolusi warga Jakarta yang bahkan serba memburuk setelah dipegang oleh Anies. Kini Pak Heru Budi datang, dan dengan apa yang dia kerjakan seminggu pertama menjabat ini saja, bisa kita simpulkan bahwa Heru Budi adalah antitesa Anies. PDIP singgung proyek sodetan Ciliwung, mangkrak 5 tahun di era Anies, dikerjakan Heru 2 bulan menjabat. Ketua fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono, menyinggung soal proyek sodetan Kali Ciliwung sempat mangkrak dalam 5 tahun di era kepemimpinan ex-gubernur Anies Baswedan. Proyek ini langsung dilanjutkan penjabat Gubernur Heru Budi Hartono saat baru 2 bulan menjabat. Menurut Gembong, proyek yang menjadi bagian dari normalisasi sungai ini penting untuk diselesaikan. Ia berharap Heru tak kendor dalam menjalankan program ini. Eksekusi pembangunan sodetan Kali Ciliwung ke banjir Kanal Timur dianggapnya sebagai gebrakan besar untuk kemajuan proses penanganan banjir di Jakarta. Ia mengaku sudah menanti-nanti program ini kembali berjalan. Memang, kata Gembong, masalah banjir ini tidak mungkin dapat diselesaikan dalam waktu sebentar. Namun, melanjutkan proyek sodetan ini merupakan langkah bijak. Karena itu, ia pun terus mendorong Heru Budi Hartono memaksimalkan kinerja seluruh bantuan kerja perangkat desa. Karena itu, ia pun terus mendorong Heru Budi Hartono memaksimalkan kinerja seluruh satuan kerja perangkat daerah dalam menggodok proyek sodetan ini agar selesai tepat waktu. Senada dengan Gembong, tenaga profesional Lemhanas RI, Dadang Solihin menyebut Heru sedang melanjutkan gebrakan dengan mengerjakan 3 proyek besar. Proyek tersebut dinilai jadi bagian dari strategi Jakarta menuju kota berketahanan. Ketiga proyek tersebut antara lain sodetan dari Kali Ciliwung ke Kanal Banjir Timur, proyek kereta ringan atau Light Rail Transit atau LRT Jakarta di Velodrome ke Manggarai, dan penambahan jalur kereta api dari stasiun Tanah Abang. PJ Gubernur DKI sebut Jokowi bakal cek langsung proyek ITF Center hingga sodetan Ciliwung. Pejabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyebut Presiden Joko Widodo akan meninjau langsung sejumlah proyek pembangunan yang termasuk dalam program pengendalian sampah dan banjir di Jakarta. Peninjauan ini akan dilakukan setelah disoroti oleh Jokowi beberapa waktu lalu. Jokowi meminta jajarannya segera menyelesaikan proyek-proyek yang sempat mangkrak tersebut. Heru mengungkapkan Jokowi akan meninjau pembangunan Intermediate Treatment Facility Center di Jakarta Utara serta pembangunan Refuse Derived Fuel Plant Bantar Gebang sebagai program penanganan sampah. ITF Sunter sudah dilakukan proyek peletakan batu pertama atau groundbreaking beberapa waktu lalu, namun belum ada kelanjutan proses konstruksi hingga kini. Perkembangan terbaru, Pemprov DKI memberi suntikan modal kepada PT Jakarta Propertindo sebesar 517 miliar rupiah untuk mengawali pembangunan ITF Sunter. Sementara awal pembangunan RDF Land
Bantar Gebang dilakukan pada 10 Oktober 2022 saat Anies Baswedan masih menjabat Gubernur DKI dan kini pengerjaan masih dilakukan. Selain itu, lanjut Heru, Jokowi juga akan meninjau progres pembangunan Sodetan Ciliwung yang kini mulai dilanjutkan saat Heru menjabat PJ Gubernur DKI. Beberapa waktu lalu, Jokowi menyinggung proyek ITF Sunter yang tidak kunjung dilakukan pembangunan, bahkan sejak dirinya menjabat Gubernur DKI Jakarta. Jokowi pun mendorong agar urusan sampah segera diselesaikan agar tidak menjadi kotoran di kota, sungai, dan laut. Menurut Jokowi, masalah sampah menjadi salah satu prioritas yang harus dibenahi BPDLH, mengingat pengelolaan sampah di berbagai daerah belum terselesaikan. Jokowi juga menyoroti upaya penanganan banjir Jakarta saat diresmikan Bendungan Ciawi dan Bendungan Sukamahi pada Jumat 23 Desember. Jokowi meminta Heru untuk mempercepat penyelesaian pembangunan Sodetan Ciliwung, normalisasi Sungai Ciliwung, hingga pembangunan tanggul Gian Siwol. Wakil Presiden pastikan ada reshuffle kabinet, menteri dari Nasdem terpental semua atau cuma 2. Isu reshuffle kabinet berembus kencang dalam beberapa pekan terakhir. Reshuffle kabinet itu dikabarkan menyasar 3 menteri dari Partai Nasdem yang sebelumnya telah memastikan mengusung Anies Baswedan sebagai Capres 2024. Padahal, Anies Baswedan sempat disebut sebagai antitesis Presiden Joko Widodo oleh petinggi Nasdem meski yang bersangkutan belakangan dicopot dari jabatannya. Nasdem sendiri saat ini masuk koalisi Indonesia Maju pendukung Jokowi. Rumor soal reshuffle kabinet itu akhirnya jelas Jumat 6 Januari 2023. Wakil Presiden Ma'ruf Amin memastikan Presiden Joko Widodo melakukan kocok ulang kabinet. Menurut Ma'ruf Amin, reshuffle kabinet akan dilakukan bila ada kinerja menteri yang dirasa kurang baik. Ma'ruf menyebut Jokowi bisa kapan saja merombak jajaran pembantunya karena hal itu adalah hak prerogatifnya sebagai presiden. Ma'ruf menyebut saat ini yang bisa dilakukan hanya menunggu keputusan dari Presiden Jokowi. Kata Ma'ruf, Jokowi pasti sudah memiliki cukup informasi dan pandangan tersendiri soal kinerja para menterinya. Presiden Jokowi sebelumnya sudah beberapa kali memberikan sinyal terkait rencana reshuffle ini. Bahkan, ia tak menampik saat dirinya apakah reshuffle tersebut akan dilakukan dalam waktu dekat. Namun Jokowi tidak merinci kapan reshuffle kabinet akan dilakukan. Dia hanya meminta publik untuk sabar menunggu. Tenaga ahli utama KSP Ali Muhtar Ngabalin memprediksi perombakan kabinet kemungkinan akan terjadi pada bulan Januari ini. Menurutnya, siapapun yang akan diganti harus bisa menerima keputusan Jokowi tersebut. Menteri-menteri dari Nasdem disebut-sebut akan digeser. Di kabinet saat ini ada 3 menteri dari partai tersebut, yakni mantan Syahrul Yassin Limpo, Menko Minfo Johnny G Plate, dan Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar.